Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Masih tetap semangat belajar walaupun kita belajar jarak jauh dulu nih. Oke. Nah, walaupun kita belajar jarak jauh, kalian harus tetap semangat ya, harus tetap ngerjain tugas-tugasnya. Dimanapun kalian belajar, kalian tetap sehat-sehat ya. Oke. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kembali untuk selalu tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Oke. Pertama itu mencuci tangan, kedua menjaga jarak, ketiga memakai masker. Oke. Dimanapun kamu mau keluar rumah nih, mau ke warung, tetap pakai masker. Tuh, kalian udah kangen kan belajar di sekolah? Di rumah kan? Di rumah kamu ketemunya HP doang, ya kan? Ya, Bu. Kan? Nah, makanya biar cepat sekolah, nanti kamu harus tetap jaga kesehatan nih, tetap jaga protokol kesehatan, oke? Nah, sebelumnya kan kamu udah diskusi kelompok nih di grup kalian masing-masing nih. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 dengan masing-masing temanya kan. Nah, kita sebelum baca doa dulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke? Sebelumnya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, oke? Nah, Ibu mau ngecek dulu nih, ngecek kehadiran. Kira-kira kelompoknya udah siap belum nih? Oke? Nah, ada kelompok 1 nih. Kemarin kan udah tampil nih grupnya Liana, kelas 7C. Nah, Ibu mau menawarkan nih, kira-kira kelompok 1 nih mau kelas 7E atau 7B nih yang siap? 7E. 7E, Bu. Oke, kita mulai aja ya. Jadi hari ini kita mau presentasi hasil diskusi kelompok kalian masing-masing nih tentang pencemaran air laut. Nah, pencemaran air laut itu kan beda-beda kan. Ada yang dari sampah, ada yang karena tumpahan minyak, ada yang karena bom, tuh, dan lain-lain. Oke. Nah, untuk penyaji pertama untuk kelompok 1 kelas 7E, sekarang Ibu persilakan untuk kelas 7E mempresentasikan hasil laporannya. Bisa kalian bacakan. Oke. Ayo, mana nih? Kok nggak ada sih kelas 7E? Alifi? Iya, Bu. Ya, langsung dibacakan ya, Nak. Baca. Ya. Pencemaran laut akibat sampah plastik rumah tangga. A. Apakah sampah plastik dapat menyebabkan pencemaran laut? 2. Mengatasi pencemaran laut akibat dari sampah plastik. Yang terjadi pada sampah plastik. Suaranya diperbesar ya, Alifi. B. Hipertesis. Karena sampah yang dibuang ke sungai atau laut dapat menyebabkan banjir. 2. Cara
dengan cara tidak buang sampah laut, mengikuti gerakan peduli sampah dari mengurangi sampah. 3. Hewan laut terancam terumbu karang berbahaya bagi keselamatan. Ia berdampak buruk bagi pencemaran. Diperbesar suaranya Alifi ya. Alat dan bahan. 1. Smartphone. 2. Alat tulis, kertas foto, kertas folio, pulpen. 3. Buku paket pelajaran. 4. Internet. D. 1. Mencari info di buku, internet, dan YouTube. 2. Berdiskusi dengan teman melalui grup. 3. Menulis hasil diskusi di kertas. Hasil diskusi. Air merupakan sumber daya yang memegang peranan vital dalam kehidupan. Dengan lebih dari 70% permukaan bumi yang tertutup air, pencemaran air menjadi masalah yang sangat besar dan mendesak. Pengertian pencemaran air adalah menurunnya kualitas air yang disebabkan oleh masuknya komponen asing berupa unsur energi atau bidang lainnya. Diperbesar ya Alifi ya suaranya ya. Teman-temannya kasihan tuh nggak bisa dengar. Oke? Oke, Bu. Dalam air. Contoh pencemaran air dapat terjadi pada air laut, air tanah, air sungai, air danau, dan air tampungan lainnya karena aktivitas manusia. Bahan pencemaran yang berasal dari berbagai kegiatan industri, pertanian, rumah tangga, di kesehatan akhirnya menimbulkan dampak negatif bukan saja tetapi juga pesisir dan lautan. Dampak akan terjadi antara lain banjir, air jadi sarang penyakit, biota air mati, ekosistem air rusak, keseimbangan lingkungan terganggu, kehidupan nelayan karena ikan mati, sumber air bersih berkurang. Berikut ini cara mengurangi pencemaran air yang dapat kita lakukan baik sebagai individu maupun kelompok dalam masyarakat. Membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah organik dan sampah anorganik, jenis sampah lain sehingga dapat mengurangi pencemaran air. Pengelolaan limbah industri pertanian, peternakan, dan perikanan agar aman dari bahaya sebelum dibuang. Menggunakan air seperlunya dengan bijak alias menempatkan industri pabrik air di daerah yang jauh dari pemukiman penduduk. Menempatkan industri pabrik di daerah yang jauh dari pemukiman.
mengawasi penggunaan pestisida dan zat kimia berbahaya lain yang digunakan oleh perusahaan industri atau perserangan, mencegah terjadinya pengundulan hutan dan melakukan program reboisasi, mengurangi penggunaan deterjen kimia di lingkungan rumah tangga, merehabilitasi lahan kritis yang bertujuan untuk merangkaian konservasi air bawah tanah, tidak menggunakan aliran sungai sebagai tempat pencakar mandi, cuci, dan tempat memandikan hewan ternak. Kesimpulan, buat tercemar karena sampah plastik. Kurangi penggunaan sampah plastik dengan cara membawa tas belanja berbahan kain. Sampah plastik susah terurai, maka sebaiknya didaur ulang dan jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 kelas 7E. Nah, nanti untuk kelompok selanjutnya suaranya agak diperbesar ya. Iya, Bu. Nah, sekarang untuk kelompok 1 kelas lain, ada yang mau menambahkan dari pemaparan temannya tadi? Jika tidak ada yang mau menambahkan, Ibu buka pertanyaan, sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya untuk topik pencemaran laut akibat sampah plastik dan rumah tangga? Kira-kira ada yang mau tanya nggak nih? Tadi kan ada istilah-istilah baru tuh, yang kamu mungkin nggak tahu tuh. Kalian boleh banget tanyain ke kelompoknya, ke kelompok 1. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti Ibu lanjut aja ya ke kelompok 2. Nanti boleh nih, kalian bikin pertanyaan dulu nih, sambil nyimak bikin pertanyaan. Misalnya nih di kelompok 1 kamu mau nanya, tapi belum ada, nanti boleh di selanjutnya, oke? Sekarang Ibu persilakan untuk kelompok 2, kelas 7C, untuk memaparkan topik yang kedua ya. Oke. Nah, kelompok 2, kelas 7C, boleh presentasi sekarang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Ramadan dari kelas 7C kelompok 2. Di sini saya ingin membaca tentang hasil diskusi pencemaran laut akibat tumpahan minyak. Rumusan masalah, apa dampaknya minyak tumpah di laut? Bagaimana cara mengatasi tumpahan minyak di laut? Hipotesisnya, tumpahan minyak di laut dapat mencemar perairan dan ekosistem di laut karena dapat membahayakan biota perairan yang sangat rentan terhadap minyak. Contoh, keracunan karbon monoksida dan ikan kekurangan oksigen. 2. Dengan menggunakan alat oil bombs untuk melokalisasi minyak tumpah di laut, bisa juga menggunakan penyedot dengan pompa oil skimmer. Alat dan bahan, pulpen, buku atau folio, smartphone, dan jaringan internet. Hasil diskusi pencemaran
laut berasal dari tumpahan minyak dari proses di kapal, pengeboran atau kecelakaan kapal tanker. Tumpahan minyak dapat berdampak langsung terhadap organisme meliputi dampak letal, subletal, plankton, ikan migrasi. Cara untuk pencegahan terjadinya tumpahan minyak di laut yaitu menggunakan oil bomb untuk mengisolasi dan membatasi tumpahan minyak di laut. Bom minyak alat yang memiliki peran dalam melokalisir tumpahan minyak di laut. Kesimpulan dari diskusinya, pencemaran laut akibat tumpahan minyak akan merugikan perairan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut yang tak terhindarkan. Imigrasinya, hilangnya mata pencaharian bagi nelayan akibat kerusakan laut karena biota laut kekurangan bahkan mati. Nah, Bu. Oke, terima kasih ya, Fatir. Ya, Bu, ya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pembahasan kedua itu pencemaran laut akibat tumpahan minyak. Nah, tuh ada istilah-istilah baru tuh yang kalian nggak tahu. Coba, ada yang mau nambahkan atau ada yang mau bertanya? Ibu persilakan. Assalamualaikum. Bu, saya ingin bertanya apa yang dimaksud oil boom? Oke, kamu sebutkan nama dulu, nama dan kelas ya. Oke. Nama saya Ahmed Nade Faikal dari kelas 7E. Oke, silakan. Tanyanya apa tadi, Nek? Apa yang dimaksud dengan oil boom? Oke, apa yang dimaksud dengan oil boom? Nah, Fatir udah paham pertanyaannya? Udah, Bu. Apa yang dimaksud dengan oil boom, oke? Udah, Nah, Bu. nah, Fatir mau langsung jawab atau mau cari dulu jawabannya? Nah, langsung jawab aja dah. Udah ketemu tuh. Boleh, silakan. Oil bomb adalah peralatan yang digunakan untuk melokalisir atau mengurung tumpahan minyak di laut. Gitu. Bentuknya tuh seperti apa? Bentuknya kayak pagar gitu. Kamu udah Kayak pernah pagar lihat? ngambang. Kamu udah pernah melihat, Fatir? Udah pernah. Tuh, gimana Nadif? Paham nggak? Oil boom itu apa? Paham, Bu. Oke, Terima kasih atas jawabannya. ya. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh? Boleh banget. Udah ya? Berarti udah ada yang nggak ada pertanyaan lagi ya? Oke. Jadi itu tentang seputar pencemaran laut akibat tumpahan minyak yang menyebabkan ikan pada migrasi tuh ke tempat yang lebih baik. Sehingga tempat itu udah nggak ada lagi ikan, menyebabkan penghasilan nelayan menjadi sedikit. Oke, nanti Ibu simpulkan, kita bareng-bareng simpulkan ya dari semua presentasi teman kalian. Selanjutnya kita lanjut aja ke penampil ketiga, yaitu kelompok 3 kelas 7E. Coba, ada nggak nih? Ini yang ketiga itu tentang bom. Pencemaran laut akibat menangkap ikan dengan bom dan racun cyanida. Oke. Untuk kelompok 37E, Ibu persilakan. Pencemaran laut akibat menangkap ikan dengan bom dan racun cyanida. A. Rumusan masalah. 1. Apakah bom dan racun cyanida dapat menyebabkan pencemaran laut? 2. Bagaimana solusi dalam mengatasi pencemaran laut akibat bom dan racun cyanida? B. Hipotesis. Bom dan racun cyanida dapat menyebabkan pencemaran laut. C.
C-nya alat dan bahan, 1. Smartphone, 2. Alat tulis, 3. Buku, 4. Jaringan internet. D. Langkah kerja, membaca buku IPA tentang pencemaran laut. Yang nomor 2, menelusuri internet tentang pencemaran laut. Nomor 3, melihat video tentang kerusakan laut akibat bom dan racun cyanida. Nomor 4, berdiskusi dengan teman tentang pokok permasalahan pencemaran laut akibat bom dan racun cyanida. Nomor 5, menuliskan hasil diskusi. Hasil diskusi. Lautan merupakan salah satu tempat untuk mencari mata pencaharian. Tidak jarang juga banyak orang yang mencari mata pencaharian dengan cara yang curang dan membuat laut tersebut rusak. Penangkapan ikan dengan menggunakan racun dan bom dapat merusak biota laut sehingga laut tersebut menjadi rusak atau tercemar. Penangkapan ikan menggunakan bom mempunyai dampak negatif terhadap biota laut dan menyebabkan makhluk hidup yang ada di laut bisa mati. Penangkapan ikan menggunakan racun cyanida dapat menyebabkan dampak negatif, yaitu air laut tercemar, makhluk hidup di laut bisa mati, dan merusak keindahan laut itu sendiri. Cara untuk mencegah agar hal ini tidak terjadi ada beberapa cara. Yang pertama, menangkap ikan menggunakan jaring yang ramah lingkungan. Yang nomor 2, menangkap ikan menggunakan bom atau racun cyanida. Kesimpulannya, bom dan racun cyanida dapat menyebabkan pencemaran laut karena dapat merusak biota laut dan makhluk hidup di dalamnya, dan juga tidak ramah lingkungan. Solusi untuk menangkap ikan yang benar menggunakan jaring yang ramah lingkungan. Contohnya jaring insang, jaring lingkat, dan jaring angkut. Sekian, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 37E. Ahmad Nadib tadi ya. Nah, tadi itu menarik banget tuh tentang pencemaran laut akibat bom dan racun cyanida. Tuh, ada hal yang baru tuh yang tadi Ibu lihat. Nah, kira-kira kalian ada yang mau nanyain gak nih ke teman kalian? Atau udah paham semuanya? Udah paham, Bu. Wih, udah paham ya. Berarti baru satu penanya ya, Nadif doang nih. Nadif, ya benar Nadif. Yang lain gak ada yang mau nanya nih? Gak ada yang mau nanya? Ya udah, nggak apa-apa. Oke. Nah, selanjutnya kita mau ke presentasi yang keempat, yaitu kelas 7C. Oke. Kelompok 4 kelas 7C. Ini tentang terumbu karang. Kerusakan terumbu karang. Oke. Kelompok 4 kelas 7C ada Nadia, Alita, Dinar, Pinkan, Kartika, Afinum, Rama. Ada nggak nih perwakilannya? Ada, Bu. Oke, siap untuk tampil untuk presentasi? Ya, Bu, ada. Oke, silakan. Ya, silakan. Boleh presentasi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dina Devian Putri. Saya mau Dinar, lanjutkan, Dinar.
Kerusakan terumbu karang. Ya, silakan Dinar. Kerusakan terumbu karang akibat kegiatan Kerusakan terumbu karang akibat kegiatan manusia. Kerusakan masalah. 1. Apa akibat dari kerusakan terumbu karang? 2. Bagaimana cara mengatasi kerusakan terumbu karang? B. Hipotesis. Pukat harimau dapat merusak ekosistem laut, terutama terumbu karang. C. Alat dan bahan. 1. Smartphone. 2. Alat tulis. 3. Buku. 4. Jaring internet. Merusak terumbu karang sebagai tempat ikan berlindung dan berkembang biak. Terumbu karang memiliki fungsi yang sangat penting bagi biota laut sebagai sumber makanan dan tempat mentijal laut. Bagaimana cara mengatasi terumbu karang? Ini kerusakan yang terjadi pada terumbu karang. 1. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peranan terumbu karang dan mengajak masyarakat berjelas. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peranan terumbu karang dan mengajak masyarakat untuk berperan saat aktif dan bertanggung jawab dalam Mengelola. Itu nggak Dinar ya? Lanjut Dinar. Dinar, suaranya kedengeran ya? Apa Ibu doang yang nggak dengar? Nggak ada Bu suaranya Bu. Nggak ada suara kan ya? Iya, iya. Nggak ada, Bu. Hilang, Bu. Suaranya hilang. Bu. 2. Perkembangan Kayaknya nggak ada sinyal deh si Dinar deh. Iya, Ada Bu. lagi kelompok lain yang sama kelompoknya kayak Dinar? Suaranya hilang-hilang ya? Maaf, Bu, jaringan putus-putus. Iya, nggak apa-apa. Ada yang mau melanjutkan? Yang pembahasannya sama nih, kelompok 4. Dari 7B boleh nambahin, 7E boleh. Sama, nanti semakin lama kelarnya loh. 3. Zonasi. Pengelolaan zonasi bertujuan untuk memperbaiki ekosistem rusak. Hasil diskusi. Kerusakan terumbu karang sangat berdampak secara tidak langsung terhadap
kelangsungan ekosistem laut. Apabila terumbu karang yang dirusak adalah tempat berkumpulnya ikan, maka ikan tersebut akan pergi mencari tempat tinggal baru, yang menyebabkan pendapatan negara dan sisi perikanan berkurang. Kerusakan ekosistem terumbu karang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Penggunaan pukat harimau sangat berisiko mengurangi populasi biota laut, khususnya ikan, yang terjaring jika pukat harimau beroperasi di daerah karang. Dikhawatirkan pula akan kesimpulan, terumbu karang merupakan potensi para wisata bagi pulau kecil, namun menjadi terancam karena keberadaan manusia. Manusia yang mengalami ikan di laut, mengambil ikan di laut menjadi ancaman bagi terumbu karang dan ikan. Oke, terima kasih kelompok 4 kelas 7C atas presentasinya. Nah, untuk ada yang mau nambahin nggak? Atau ada yang mau bertanya tentang kerusakan terumbu karang? Ada, Bu. Yang ingin bertanya boleh langsung sebutkan nama. Nama saya Muhammad Taufan Hamdan, kelas 7C. Ya, Mengapa kerusakan terumbu karang dapat mengakibatkan ikan punah? Nah, gimana kelompok 4? Udah paham pertanyaannya? Tadi apa? Mengapa kerusakan terumbu karang menyebabkan ekosistem punah ya, Nadib? Noval. Oke. Gimana? Mau langsung dijawab atau nanti dulu jawabnya? Jadi tadi ya banyak faktor-faktor dari pencemaran laut akibat sampah plastik dan rumah tangga. Baik itu sampah anorganik dan anorganik ya. Oke. Nah, ada juga dari limbah rumah tangga kayak dari deterjen atau bahkan dari pupuk atau dari pestisida dan lain-lain. Nah, akibat dari pencemaran laut akibat sampah plastik, banyak biota laut yang mati, terlilit atau tertelan sampah plastik. Tuh. Ya kan? Nah, kayak misalnya penyu, nggak bisa tuh bedain mana ubur-ubur, mana plastik. Tuh. Nah, ini mungkin yang pembahasan pertama udah umum ya, yaitu tentang sampah plastik dan rumah tangga. Misalnya dari penduduk dari mana nih yang buang sampah ke sungai. Nanti ke sungai mengalir ke laut kan. Nah, oke. Nah, makanya laut tuh meminta lagi yang bukan haknya, kayak memberikan yang bukan haknya. Contohnya banjir tuh atau tsunami ya kan. Itu akibat dari ulah manusia. Kamu lihat deh kayak misalnya yang kemarin-kemarin. Misalnya kayak banjir bandang atau gelombang laut, sampah lihat deh, sampahnya kembali lagi ke darat kan. Nah, itu menandakan bahwa tuh laut tuh memberikan kembali yang bukan haknya, yaitu sampah itu ke manusia itu lagi gitu loh. Untuk manusia itu sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah kesalahan. Oke? Gitu. Nah, yang kedua itu tentang pencemaran laut akibat tumpahan minyak ya. Nah, akibat tumpahan minyak itu
Jadi nggak bisa nih oksigen masuk ke dalam laut. Nah, sehingga ikan-ikan itu kan bermigrasi. Ikan-ikan itu bermigrasi. Nah, ini nih. Nah, ini tentang tadi ya, yang oil boom ya. Yang tadi nanya nih, Nadif. Nih, ini adalah oil boom nih, Nak. Oke, dan oil skimmer dan lain-lain. Oh, ini adalah salah satu cara untuk menanggulangi tumpahan minyak. Jadi minyaknya dibatasi oleh pagar biar nggak nyebar kemana-mana. Gitu. Oke. Nah, jadi gitu. Jadi ikannya kan cari sumber energi atau nutrisi yang baik kan. Kalau airnya berminyak kan nggak ada sumber makanan. Jadi ikannya bermigrasi ke tempat yang lebih layak. Kayak kamu aja deh. Kamu emang mau tinggal di tempat yang kotor? Mau nggak? Ya, Bu, nggak mau. Nggak mau kan? Makhluk Nggak hidup mau, Bu, lain, nggak mau. ikan di laut. Mereka juga akan Nggak, Bu. mencari tempat tinggal yang lebih layak. Oke? Gitu. Nah, kalau ikannya bermigrasi, tahu migrasi kan? Migrasi itu perpindahan ke tempat lain gitu loh. Oke? Nah, kalau ikannya pada kabur, pada migrasi, nah nelayan nggak ada penghasilan, nggak dapat ikan. Tuh. Nah, yang ketiga tentang pencemaran laut akibat bom. Akibat bom dan racun sianida. Nah, emang sih kalau pakai bom itu cepet nih dapetnya. Tapi padahal tahu nggak kan kalau pakai bom itu kan nanti ikannya malah hancur, ya kan? Malah hancur. Nah, jadi nanti ikannya udah nggak layak lagi dimakan. Tuh, cepet dapetnya, tapi nggak dapet ikan yang bagus gitu loh. Gitu. Apalagi pakai racun sianida. Ya, ikannya yang tadinya ada mengandung protein malah beracun karena ada tadi yang racun sianida tadi gitu. Nah, lebih baik pakai jaring. Nah, nggak boleh juga pakai pukat harimau, oke? Tahu pukat harimau nggak? Tahu nggak Bu. nih? Tahu, Bu, tahu, Bu. Tahu kalau nggak tahu. Tahu, Bu. Nah, ada kayak gimana coba? Jaringnya lebar, Bu. Nah, selain itu lebar, gimana lagi? Semua jaring kayak gitu. Yang jaringan lebih dari 2 meter, Bu. Iya, tahu. Apalagi yang bikin dia kenapa nggak boleh? Kan sama-sama jaring. Kenapa nggak boleh? Jaringnya bisa nangkap semua ikan, Bu. Nah, pinter. Kenapa kok semua ikan nggak boleh ditangkap? Coba. Nanti Ada yang bisa. populasinya menurun, Bu. Kenapa? Populasi ikannya pada menurun kalau ditangkap terus. Nah, oke. Ini namanya jaring pukat harimau, teman-teman. Di sini dia menangkap semua ikan tanpa terkecuali. Padahal kan harus dipilih ikan mana yang harus ditangkap kan. Oke. Ini bahkan ikan-ikan kecil pun ditangkap oleh jaring pukat harimau ini gitu loh. Harusnya kan kalau yang masih kecil itu kan tunggu dulu kan sampai dia besar gitu loh, bibit-bibitnya gitu. Gambarnya Jadi, sama kayak pukat harimau biasa ya? iya. Oke, jadi itu kenapa nggak boleh karena ini tuh mengambil semuanya tanpa terkecuali, teman-teman. Wow. Oke. Wow. Tadi Ali Sofyan, Bu, namanya. Ya, Ali boleh tanya, Li. Nggak apa-apa, Li. Ali mau nanya apa? Bagaimana terjadinya kerusakan terumbu karang dengan menggunakan pukat harimau, Bu? Nah, terumbu karang. Tadi ada yang bahas terumbu karang nggak ya? Dinar lagi nih pertanyaannya nih tentang terumbu karang pakai pukat harimau. Gimana tuh? Nah, itu pembahasan lanjut ya.
Kalau nggak ada yang mau jawab, Ibu mau kita bareng-bareng diskusi nih. Oke? Kamu kan juga udah diskusi. Jadi Ibu mau tahu juga, kita bareng-bareng bahas kira-kira gimana ya. Gitu. Nah, kelompok 4 kan tadi tentang kerusakan terumbu karang. Ada yang tahu nggak sih apa sih manfaat terumbu karang? Coba, ada yang tahu nggak manfaat terumbu karang? Sebagai tempat tinggal ikan, Bu. Sebagai tempat tinggal ikan. Tadi siapa yang jawab ya? Saya, Bu, Nadif Haikal. Oh, Nadif. Nah, oke, tadi yang nanya Ali ya, Ali Sofyan ya. Oke. Nah, jadi terumbu karang itu kan tempat tinggalnya ikan-ikan di laut kan, tempat dia menaruh telur-telurnya ya kan, tempat dia berlindung. Kalau nggak ada terumbu karang, di mana dia berlindung, ya kan? Nggak ada. Oke? Tuh. Selain itu, terumbu karang itu penghasil oksigen, ya kan? Tuh, jadi pemasok oksigen untuk ikan. Ikan kan bernafas juga. Kan? Nafas ya, Lifka. Ikan nafas juga, Lifka. Pakai insang. Tahu nggak? Nggak tahu lagi. Tahu. Instan, Bu. Nah, butuh juga udara di laut. Walaupun di laut itu ada butuh oksigen, sayang. Oke. Nah, kalau pakai pukat harimau, terumbu karangnya kan keambil kan. Nanti di mana tempat berlindung ikan? Kamu kalau kamu nggak ada rumah, ibarat nih kamu nggak ada rumah, kamu bakalan terlindungi nggak? Enggak, Bu. Bakal aman nggak? Enggak, Bu. Nah, begitupun juga Enggak. ikan tuh butuh rumah, terumbu karang gitu loh, oke? Gitu. Oke. Paham? Paham. Hutan mangrove sama kayak hutan bakau nih, kamu bisa lihat nih kalau kamu belum tahu nih. Oke, kamu tinggalnya di pesisir laut loh. Kamu harus tahu nih, harusnya sebagai anak laut. Anaknya tinggal di pesisir laut Jakarta Utara. Kamu cuma bisanya main game doang kamu nih. Dia nggak tahu hutan mangrove atau hutan bakau tuh kayak gini ya. Kalian bisa lihat di Pantai Indah Kapuk. Oke, di situ ada banyak hutan mangrove. Jauh, Bu. Daerah mana itu, Bu? Daerah Pantai Indah Kapuk, Pik. Pernah nggak kamu? Nggak pernah lihat jangan-jangan? Ada, Bu. Nggak pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Cuman saya dari itu. Yang belum pernah lihat, ini Ibu tampilin. Tuh. Saya pernah lihat, Bu. Gimana sih? Hutan bakau. juga pernah. Tuh, lihat akarnya, lihat ya akarnya. Bisa kelihatan kan akarnya? Kelihatan, Bu. Ini namanya nafas. Oke. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari hutan mangrove? Coba, ada yang tahu nggak? Kegunaan dari hutan mangrove. Media tumbuhan. Menahan ombak di laut. Hewan Bagi mereka. Satu-satu. Jangan koyokan itu. Siapa dulu sebutin nama dan kelas. Siapa? Erupsi. Ini siapa tadi yang mau ngomong? Tadi keroyokan, sekarang ayo siapa yang mau ngomong? Ini ada yang ngomong. Ya, kenapa? Murni. Duren. Mencegah erupsi, Bu. Menahan abrasi di laut, Bu. Nadif ya. Jadi hutan mangrove itu termasuk kawasan yang lembab dan berlumpur serta dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Nah, ya gitu dong sih. Kegunaannya Siapa sih yang ngomong? Pintar. Sayang.
Kegunaannya ini, Bu. Untuk mencegah abrasi dan erosi. Ya, patir ya. Iya, Bu. Memek ya, Bu. Sama Nadib sama ya tentang abrasi dan erosi. Sebenarnya abrasi itu erosi di pengikisan di laut, oke? Nah, oke, Ibu jelasin aja deh daripada kalian keroyokan, Ibu mau jelasin deh. Jadi kegunaan hutan mangrove itu adalah mencegah abrasi laut, bener banget tuh tadi yang dibilang Nadib dan Fatir. Oke, jadi abrasi laut itu adalah pengikisan, pengikisan tanah di laut. Oke, coba nih ya, misalnya kalau di pantai itu tanahnya terkikis terus, lama-lama luas lautnya lebih lebar kan, paham nggak? Pak Bu. Oke, jadi makin lama makin tergerus tuh tanahnya oleh air laut, sehingga makin lama daratannya makin sempit, lautnya makin luas. Paham? Dari sini sampai sini paham? Paham. Paham, Bu. Selain untuk mencegah abrasi laut, hutan mangrove itu juga sebagai tempat tinggalnya ikan-ikan. Tuh, di bawah-bawahnya itu tuh ikan-ikan mencari makan. Oke, selain itu juga untuk mencegah memecah gelombang laut, misalnya tsunami. Kalau gelombang laut, tapi nggak ada penjaganya, paham nggak maksud Ibu? Misalnya di pantai, nggak ada apapun, nggak ada hutan bakau, tidak ada pemecah ombak. Nah, ketika ada gelombang laut datang, nah gelombang lautnya langsung ke rumah penduduk nggak? Ya. Iya kan? Iya, Bu. Langsung ke rumah penduduk kan, karena tidak ada penghalang. Itu sebabnya kerugiannya malah lebih besar, kehilangan nyawa, rusaknya bangunan, dan lain-lain kan. Oke. Nah, maka itu pentingnya ada terumbu karang lagi, ada hutan mangrove. Kenapa? Nih, ibarat gini loh. Ibarat ada hutan mangrove. Ada gelombang laut nih, gelombang lautnya mau masuk, tapi kehalang sama hutan mangrove. Jadinya yang masuk ke darat dikit gak? Maksudnya kecil gak? Kecil. Kan, karena udah terhalang duluan sama hutan mangrove. Paham? Paham, Bu. Ya, Bang. Makanya kenapa negara-negara maju tuh pencegahan bencananya lebih bagus kayak Jepang. Coba di Jepang. Walaupun dia gempa, tsunami, tapi yang meninggal dikit nggak? Sedikit tidak? Sedikit kan? Karena dia udah tahu nih. Tahu nggak? Orang Jepang itu dia tuh udah banyak banget mengembangkan teknologi-teknologi karena dia tahu nih kalau negaranya itu rawan bencana. Nah, begitupun kamu nih, kenapa Ibu kasih informasi seperti ini, biar kamu tahu cara pencegahannya gitu loh. Oke? Paham? Jangan cuma bisanya main game aja kamu nih. Tahu. Oke? Oke. Gitu. Nah, oke? Sampai sini udah paham tentang pencemaran air laut, teman-teman? Kamu tahu nggak, kamu pernah masuk nggak sih ke sekolah? Pernah ke sekolah kan? Pernah nggak? Kamu pernah lihat nggak ada hutan bakau, ada terumbu karang yang warna hijau-hijau? Kamu nggak pernah perhatiin sekitar Ngeliat, Bu. Apa? di sekelilingnya tuh ada hutan-hutan mangrove loh. Oke, nanti kalau kita udah masuk, Ibu akan ajak kalian keliling-keliling deh. Kita lihat-lihat kondisi sekitar
pesisir laut di sekolah kita. Oke? Oke, Bu. Oke, gitu. Jadi belajar IPA tuh penting banget buat kalian. Oke? Karena berhubungan langsung dengan kalian. Alam, organ tubuh, dan lain-lain itu berhubungan langsung kan dengan kalian. Untuk tinggal, itu berinteraksi kan dengan lingkungan. Gitu loh, oke? Oke. Nah, oke. Dan jadi, Bu, cukup pembahasannya. Ada yang mau ingin menambahkan? Oke, jadi nah tadi seperti janji Ibu akan mengumumkan siapa penanya terbaik ya. Nah, tadi Ibu melihat ada pertanyaan yang sangat menarik nih. Oke. Jadi untuk penanya terbaik itu jatuh kepada Muhammad Nadif ya. Oke. Dengan pertanyaannya apa yang dimaksud dengan boom? Oke. Nah, Selamat. selamat ya untuk Nadif. Nanti kamu bisa kirim nomor kamu ke Ibu ya. Ya, Muhammad Fatah. Nah, untuk kelompok terbaik itu kelompok 2, Muhammad Fatir dan kawan-kawan ya. Oke. Kelompok 2 kelas 7C, Muhammad Fatir dan kawan-kawan. Oke, selamat ya. Iya, Bu. Semoga dengan ini kalian lebih semangat lagi belajar. Oke. Nanti habis ini, setelah ini kita ada mengerjakan latihan soal ya. Oke? Iya, Bu. Oke. MTK sama Pramuka, Bu. Oke, kita sudahi ya pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi pembelajaran minggu depan. Iya, Bu. Selamat belajar ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.